Negeri Sabah, negerinya Ratu Bilqis, sangat maju dengan adanya bendungan Maghrib. Namun, diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sabah menempati wilayah yang dalam peta geografi modern sekarang adalah Yaman dan Oman. Dikenal sebagai negeri yang makmur, menempati wilayah yang hijau dengan hasil pertanian yang melimpah. Dalam Al-Quran surat 34 Sabah ayat 15 menyebutnya sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang penuh kebaikan, kesejahteraan, damai, aman, dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemakmuran ini terlepas dari awal kepemimpinan Ratu Bilqis yang kemudian berkoalisi dengan kerajaan maju Nabi Sulaiman pada sekitar tahun 900 sebelum Masehi, sehingga menjadi kerajaan yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud iman dan syukurnya adalah membangun peradaban terkemuka dengan teknologi maju untuk kesejahteraan masyarakat. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Bendungan Maghrib. Hal ini terlihat dengan penyelesaian pembangunan bendungan besar pada sekitar tahun 900 sampai 800 sebelum Masehi yang dinamakan Bendungan Maghrib. Bendungan paling canggih di zaman kuno yang tercatat oleh sejarah. Sangat mungkin bahwa teknologi pembangunan bendungan tersebut disokong oleh para insinyur dari kerajaan Nabi Sulaiman. Sebuah integrasi politik tingkat tinggi dengan melibatkan tokoh politik utama Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, teknorat, birokrat, serta pemanfaatan ilmu dan teknologi maju untuk kesejahteraan umat. Yang perlu dicontoh, integrasi tanpa pamrih nafsu duniawi. Bendungan Maghrib yang dibangun oleh negeri Sabah berbentuk segitiga dengan panjang potongan sekitar 580 meter, tinggi 16 meter. Bendungan Maghrib mampu mengairi sekitar 9.600 hektar lahan subur. Bendungan tersebut menampung jutaan kubik air dari beberapa aliran sungai di perbukitan Yaman yang mengalir ketika musim hujan tiba. Dengan air sebanyak itu, bendungan tersebut mampu mengairi wilayah hingga 101 km persegi yang mencakup wilayah downstream di wilayah utara, Maghrib, dan selatan, hingga menjadi wilayah di situ sebagai tempat yang subur dipenuhi dengan tumbuhan untuk pangan, buah, dan obat-obatan. Wilayah itu dikenal dengan oasis subur di padang pasir. Sejarah mencatat bahwa ketahanan pangan negeri Sabah saat itu betul-betul kuat. Ketersediaan pangan negeri Sabah tidak hanya melimpah, tapi juga menjadi pengekspor utama hasil-hasil pertanian dan obat-obatan herbal. Kemajuan perdagangan berbasis pertanian dan disertai komitmen pemerintahan yang kuat untuk kemakmuran rakyat membuat hegemoni pemerintahan yang kuat yang didukung oleh berbagai kelompok etnis. Kerajaan seperti Aksum di Ethiopia, Kataban di Lembah Bahyan, selatan Maghrib, Hadramaut di pesisir selatan, Minayan di sebelah utara Maghrib, dan beberapa etnis kecil. Wilayah-wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan ramai, baik yang menuju ke timur, India dan Asia Timur, maupun yang menuju ke utara, ke Mesir dan Syam, Palestina, Yerusalem, negeri Nabi Sulaiman dan keturunannya, serta ke utara menuju ke Persia dan Romawi. Para pedagang negeri Sabah adalah pedagang handal dengan penguasaan ilmu geografi yang baik. Bahkan seringkali mereka menjadi rujukan kerajaan dalam berbagai kebijakan. Sumber-sumber ekonomi dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai keseimbangan, termasuk lingkungan. Hal ini terlihat dalam kebijakan kerajaan untuk melakukan perawatan rutin terhadap bendungan Maghrib. Mereka juga mengembangkan teknologi yang untuk keunggulan komoditinya, seperti proses produksi obat-obat herbal, misalnya damar, pembuatan sutra, kain, dan sebagainya.
Komitmen pemerintah meningkatkan produksi batas pangan, penguatan keunggulan teknologi hasil pertanian, sistem perdagangan yang seimbang, serta hubungan harmonis masyarakat telah mengantarkan negeri Sabah memiliki ketahanan pangan yang kuat yang menciptakan keunggulan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Itu semua tentu berkat ajaran iman dan syukur dari para pemimpinnya. Syukur yang diwujudkan dengan kerja keras, memanfaatkan ilmu dan teknologi secara optimal, serta menjaga keadilan dalam penghargaan kepentingan antar manusia dan kelestarian alam. Jalan tol mengganggu keseimbangan. Pusat-pusat produksi negeri Sabah tidak terpusat pada satu wilayah, melainkan tersebar di berbagai bagian kerajaan. Wilayah Maghrib Sabah lebih banyak menghasilkan buah dan ternak. Kataban sebagai penghasil minyak atsiri untuk obat-obatan, termasuk unggulan penghasilan kemenyan Arab, dan Hadramaut sebagai penghasil sutra. Para pedagang melakukan perjalanan untuk berdagang dengan saling melewati wilayah-wilayah tersebut. Mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk melancarkan perdagangan, khususnya ke wilayah luar dari negeri Sabah. Mereka juga menyadari bahwa keberhasilan mereka sangat dipengaruhi oleh eksistensi bendungan Maghrib, sehingga mereka juga ikut dalam merawatnya. Selama berabad-abad, Bendung Sabah hidup dalam kemajuan dan keharmonisan. Namun, pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi, konflik perdagangan mulai muncul. Beberapa pedagang yang kaya mengusulkan kepada kerajaan agar jalur perdagangan dijauhkan dengan membuat jalur khusus tanpa melewati jalur pendek antar negeri. Nampaknya raja mengizinkan, dan jadilah jalur perdagangan yang jauh antara negeri Sabah dengan negeri Syam, Palestina, dan ke India. Dominasi pedagang besar mulai menguasai politik pemerintahan negeri Sabah, dan sayangnya terdukung oleh kerajaan yang rupanya punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Negeri Sabah yang kaya raya, namun karena mereka tidak bersyukur atas nikmat yang begitu melimpah, maka Allah menurunkan banjir besar yang menghancurkan semua kekayaan yang dimiliki penduduk negeri Sabah. Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka diberi azab karena tak taat kepada seruan Nabi utusan Allah. Surat 34 Sabah ayat 15 sampai 22. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu di rezeki yang dianugerahkan Rabbmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, yang kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon aksi, dan sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita orang yang sabar lagi bersyukur. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, manusia dan kelemahannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan
hanyalah agar mereka dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu dan ragu memelihara segala sesuatu. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Sekian kisah kaum Saba yang makmur dan kaya raya. Namun akhirnya mereka diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jebolnya bendungan Maghrib yang berakibat lahan menjadi gersang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.